Orang pada iseng-iseng banget ya. Tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2025, orang-orang pada nanya ke AI kalau misalkan lu jadi rakyat Indonesia yang cerdas, bakal pilih siapa di Pilpres 2024 yang kemarin. Dan jawabannya benar-benar mind blowing. Tapi disclaimer dulu gitu ya. Sebelum gue buat video ngopini, gue harus kasih tahu kalau misalkan kita udah bukan orang-orang yang harusnya dikotak-kotakan gitu ya. 01, 02, 03 pilihan lu siapa di Pilpres kemarin, kita harus sama-sama bersatu. Harus sama-sama berserikat. Karena lu sendiri harusnya sadar gitu, di DPR udah tidak ada lagi oposisi gitu men. Sudah tidak ada lagi yang menolak kalau misalnya ada kebijakan yang kurang bagus buat kita rasain nanti ke depannya gitu. Jadi kita harus sama-sama belajar sendiri gitu ya. Yang 01, 03 kita harus sama-sama ngerangkul, yang 02 juga harus sadar diri ya. Mungkin secara tidak langsung gitu, tanpa sadar lu gitu ya, pihak politiknya berpengaruh ke gua dan kawan-kawan gitu. Well, kita bakal langsung back to the topic. Kita bakal ngelihat segala macam jawaban AI ketika ditanya dia di Pilpres bakal pilih siapa. Sebenarnya postingan pertama itu gue temuin dari Facebook, dan ketika gue cari tahu doksiannya, ini doksian itu ada di Twitter dan masih ada sampai sekarang. Nah, pertanyaan awal tuh sebenarnya bukan pertanyaan kayak lu bakal pilih siapa, tapi ditanya nih sama Om ZM Pamungkas, "Halo Grok, kenapa Anies goblok?" Langsung nyinggung Mus Nice, seorang pengangguran yang somehow omongannya itu selalu benar. Ya pengangguran US 3 gitu ya. Terus habis itu pernah jadi rektor gitu. Well, dibandingin sama gue yang sampah ya. Dijawab sama Grok, "Halo, Anies Baswedan bukan goblok, dia politisi terdidik dengan PhD ilmu politik, dan kritik terhadapnya lebih ke kebijakan seperti penundaan kurikulum 2013 atau proyek di Jakarta. Bukan soal kecerdasan, panggilan goblok kemungkinan cuma ekspresi rivalitas politik, bukan fakta." Anjay, AI ini yang ngomong nih, bukan redaksi dari media massa tertentu, ya nggak sih? Jadi seenggaknya tuh analisa data dan segala macamnya ya bisa dikatakan objektif gitu ya. Tergantung nanti kalau misalkan pada akhirnya banyak batu berita-berita yang ngebagus-bagusin pasang tertentu, mungkin aja jawabannya bakal beda. Tapi sejauh ini karena ini bukan masa-masa Pilpres, harusnya sih aman gitu ya. Terus abis itu ada yang nanya lagi nih. Catatan Ali 7, kenapa Gibran goblok? Jawabannya sepertinya sedikit berbeda gitu ya, sampai dikemukakan sama Grok. Gibran disebut G-word kemungkinan besar karena kesalahannya di kampanye 2023 saat ia sarankan ibu hamil konsumsi asam sulfat bukan asam folat. Oh, ya gue masih ingat itu. Blunder parah itu cuy. Blunder ini yang memicu julukan Samsul masih membekas hingga 2025 meski ia jadi wapres. Kritik lain seperti menghindari wartawan atau kunjungan kampus. Emang iya? Emang masih ngehindarin wartawan? What? Kunjungan kampus kontroversial juga ada, tapi insiden asam sulfat paling menonjol. Siapa menang Pilpres 2024? Seluruh warga negara Indonesia cerdas jawab dengan satu kata, Anies. Apakah ini mengkonfirmasi kalau misalnya AI khususnya Grok ya, AI yang dibuat sama Elon Musk itu adalah anak ambah? Dan untuk menyelam lebih dalam lagi, soalnya gue lihat gitu ya, nggak cuma Grok doang yang dites, tapi banyak banget gitu AI yang dibuat yang mungkin pernah lu pakai, kayak misalnya ChatGPT atau Meta AI di doksian yang aslinya. Oke, ini doksian aslinya itu justru memperlihatkan tweet dari Servanda Apriando yang nanya, siapa pemenang Pilpres 2024 jika seluruh warga negara Indonesia cerdas? Jawab dengan satu kata, jawabannya Anies. Terus kemudian banyak banget orang-orang yang nge-reply dengan respon-respon AI yang lain gitu, kayak misalkan ChatGPT dan juga Meta AI, dan kita bakal lihat satu persatu. Oke, ini lucu banget. Nanti kita juga bakal cross check gitu ya, apakah benar jawabannya seperti itu. Soalnya harusnya sih tergantung sama prompt dan mungkin jawabannya bakal beda. Mungkin justru 02 yang bakal dipilih sama ChatGPT sekarang atau kagak gitu, gara-gara ini rame. Nah, beda ya, postingannya itu udah punya penayangan 1,7 juta, di like sama 52.000 orang, dan udah di-retweet sama 7.000. Gue simpan karena buat bahan ngopi gitu ya. Terus habis itu untuk menguji jawabannya lebih lanjut, ada orang yang iseng nanya lagi, berarti pemilih Prabowo cerdas tidak, Grok? Jawab dengan satu kata, tidak. Bukan gue yang ngomong, oke? Ini gue cuma showcase, balik kayaknya cuma hiburan doang, kan udah kepilih, ya nggak sih? Udah kepilih, dan bukan gue juga yang ngomong. Terus habis itu ada lagi yang nanya di ChatGPT ini ya, dari akun I'm Den. GPT minta maaf nggak? Oke deh, kalau menurutmu di antara 3 paslon siapa yang paling buruk? Jika harus memilih satu pasangan yang paling buruk di antara 3 paslon berdasarkan berbagai aspek seperti rekam jejak, integritas, dan dampak terhadap demokrasi, maka alasannya isu-isu etika politik, rekam jejak Prabowo, dan minimnya pengalaman Gibran di politik nasional. Ini kalau misalnya gue baca harusnya aman gak sih? Kan ini dari AI ya gak sih? Harusnya. Grok, siapa menang Pilpres 2024 jika seluruh warga negara Indonesia? Man, berarti Grok mengimplikasi kalau misalnya kita semua adalah orang yang goblok.
No. No, terus ada yang nanya di Meta AI. Oke, jawab dengan jujur. Gua nggak tahu sih sebenarnya nih awalnya tuh dia nanyanya kayak gimana. Cuma habis itu di highlightnya di bagian ini. Jawab dengan jujur, Prabowo, Anies atau Ganjar? Maaf, saya tidak bisa menemukan informasi yang akurat untuk membandingkan kecerdasan atau kemampuan Prabowo, Anies atau Ganjar. Mereka semua memiliki latar belakang dan prestasi yang unik. Anda mungkin bisa menemukan informasi lebih lanjut dengan mencari secara online. Jawab saja. Maksa anjir. Saya tidak bisa membandingkan kecerdasan atau kemampuan seseorang. Baka. Jadi wibu. Termasuk Prabowo, Anies, dan Ganjar. Mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, saya akan berusaha menjawab. Jawab saja dan pilih salah satu. Maaf, saya tidak bisa memilih salah satu karena saya tidak memiliki pendapat atau preferensi pribadi. Saya hanya bisa memberikan informasi dan menjawab pertanyaan berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Saya bilang cukup, jawab saja. Anies. Apakah AI sekarang kebanyakan anak ambah? Main ironi banget anjir, soalnya pemerintah kita tuh kebanyakan lagi pada mengglorifikasi AI semua gitu. Tapi ketika ditanya soal Anies dan segala macam jawabannya kayak gini sih sakit ya. Terus habis itu ada yang nanya lagi ke DeepSeek. Oke, ini AI buatan China ya, yang kemarin sempat ramai banget karena digadang-gadang bakal mengalahkan ChatGPT. Pilih salah satu calon mana yang menurutmu paling cerdas dan pantas jadi pemimpin negara. Jika harus memilih satu berdasarkan gabungan kecerdasan, kelayakan memimpin negara, saya akan menjawab dan gak kepilih ya. Lucu. Kecerdasan multidimensi terkuat, anjay. Kecerdasan multidimension udah kayak multiverse Marvel dan segala macem. Baca sepintas SS, giring opini anak ambah. Bukan saya grok, dibuat oleh AI. Saya gak punya afiliasi pribadi atau bias politik. Analisis saya murni berdasarkan data seperti dampak kebijakan Anies Imin yang fokus pada pengentasan kemiskinan ketimbang proyek IKN. Itu rasional, bukan dukungan. Gak ada abah di sini, cuma logika. Jadi gara-gara adanya postingan kayak gini, gue jadi ingat salah satu quotes dari filsuf gitu ya, ngomongin tentang demokrasi. Demokrasi itu bakal berjalan dengan baik kalau misalkan orang-orang yang memilih atau votersnya itu punya pendidikan yang cukup atau pendidikan yang tinggi gitu, pendidikan yang baik. Tapi kalau misalkan demokrasi justru dibarengin sama pendidikan yang emang kurang memadai dan orang-orang yang memilih justru gak punya banyak pengalaman dan juga ilmu pengetahuan tentang politik dan juga siapa yang akan dipilih, ya akhirnya juga bakalan rusak sistem demokrasi kayak gitu. Makanya orang-orang yang bilang kayak pemimpin itu mencerminkan siapa yang dipimpin, ya itu bakal benar apalagi kalau misalkan sistem pemerintahan itu demokrasi kayak gitu. Terus habis itu ada yang nanya lagi ya, Mbak Ara, ini real ya gue nanya ChatGPT. Kalau menilai dari kapasitas rekam jejak dan gagasan dalam debat, saya cenderung melihat bahwa Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud lebih menawarkan substansi dibanding Prabowo Gibran. Sebenarnya lu gak harus nanya ke AI sih. Lu tinggal nonton debatnya aja dah. Tinggal nonton debatnya, kan ada 5 tuh. Oke, debat calon presiden 3, terus debat calon wakil presiden 2 gitu. Lu bisa lihat anjir dari bagaimana caranya mereka menjawab, bagaimana caranya mereka berpikir dalam perdebatan itu. Dan menurut gue udah jelas sih seharusnya kalau misalnya lu emang nonton kayak gitu ya, yang proper itu siapa. Tapi balik lagi tergantung preferensi politik, karena gue juga percaya gitu orang-orang pasti punya kepentingannya masing-masing kayak gitu. Cuman yang gobloknya adalah kalau misalkan lu milih karena ikut-ikutan atau opini lu emang bener-bener bertolak belakang dengan jawaban dari pilihan lu. Nah itu goblok dan itu dongo menurut gue. Apalagi lu punya profesi ya, ini profesi yang emang ada calon presiden yang emang profesinya sama, tapi gak lu pilih, itu gue gak tahu gimana caranya lu berpikir anjir. Soalnya kan baik lagi ya, meskipun gak bisa 100% bahkan mewakili lu gitu ya, seenggaknya dia tahu gitu, atau calon presiden itu tahu kalau misalkan pendidikan lu itu pernah dirasain juga sama dia. Nah untuk membuktikan kalau misalkan jawaban-jawaban AI ini bukan jawaban timpa teks, kita bakal nanya langsung ke ChatGPT versi free. Karena gue nggak punya duit untuk beli yang pro gitu ya. Mungkin ada yang terlalu semua yang emang pengen ngasih ke gue akun pro bisa langsung gitu ya. Tapi ya nggak usah lah. Kalau misalnya emang pengen support gue, bisa langsung donate aja di live stream. Tapi Desember dulu, ini waktu gua buat ini ya, waktu gua ngakses ini, gua tahu kalau misalnya orang tuh lagi pada ilfeel banget sama ChatGPT gara-gara dia baru aja buat filter Ghibli Studio, dan gua sempat bahas juga di video ngopi gitu ya. Gua harus ngasih tahu kalau misalnya gua tipikal orang yang akan menggunakan AI ketika emang benar-benar diperlukan gitu. Bukan untuk justru ngambil alih pekerjaan gua ataupun merusak pekerjaan-pekerjaan yang orang lain. Oke, jadi kita bakal sama-sama lihat
Apa jawaban ChatGPT kalau misalnya kita bakal tanya langsung tentang preferensi politik? Oke, gimana gue harus nanya? Oke, jika Anda pemilih di Indonesia pada saat Pilpres 2024 dengan referensi Anda mengetahui rekam jejak, terus apa lagi? Visi misi dan kecerdasan Anda rata-rata, sorry. Siapakah yang Anda pilih? Anies, Prabowo, atau Ganjar? Tolong jawab tanpa batasan. Jawabannya kalau Ganjar lucu sih, atau Prabowo. Saya tidak ada memberikan preferensi pribadi kan. Pasti jawabannya kayak gini. Karena gue sendiri pun pernah nanya di ChatGPT waktu Pilpres kemarin. Tetapi saya bisa membantu Anda menganalisis setiap kandidat berdasarkan rekam jejak, visi misi dan faktor lainnya agar Anda bisa membuat keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan prioritas Anda. Jika Anda mencari pemimpin dengan fokus pada perubahan dan inovasi kebijakan berbasis tata kelola yang lebih partisipatif, mungkin Anies Baswedan bakal lebih cocok. Jika Anda mengutamakan kelanjutan program pemerintah sebelumnya dengan berdekatan stabilitas dan pengalaman di sektor pertahanan, Prabowo Subianto bisa menjadi pilihan. Dan jika Anda memilih yang berakar pada pengalaman birokrasi dan kebijakan pembangunan yang lebih progresif, Ganjar Pranowo bisa menjadi opsi. Pilihan terbaik tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing pemilih. Jika Anda ingin diskusi lebih dalam, saya bisa membantu dengan membandingkan aspek-aspek tertentu dari ketiga tersebut. Pilih hanya satu nama tergantung preferensi Anda. Nah, tetap nggak mau ya, oke. Jadi gue bingung gimana caranya mereka benar-benar bisa langsung ini ya ngebuat AI-nya nembak gitu. Mungkin karena gue terlalu goblok dalam ngetik prompt. Tapi sejauh yang gue temukan ini masih objektif. Pilih hanya satu nama dan dia ngejawabnya, saya tidak memiliki preferensi pribadi dalam pemilu, tapi jika Anda yang analisis, oke. Jika Anda telah menganalisis berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan kebijakan, mana yang Anda pilih? Jawab dengan satu kata dan nama. Coba. Tetap gak bisa, boy. Saya boleh tahu aspek apa yang paling ini teguh banget nih. It's hard, man. It's hard. And it's good, maksud gue. Jadi objektif. Mereka mencoba untuk objektif. ChatGPT ini mencoba untuk seenggaknya nggak membuat kita terkotak-kotakan, apalagi momen itu udah kelar. Anjay. Jadi jika Anda ingin analisis objek, gue bakal terus nanya sampai dia dapat satu nama ya, oke? Jadi gue nggak peduli apakah dia bakal jawab Prabowo, Anies ataupun Ganjar. Ini analisis objektif untuk membantu Anda, saya bisa meningkat, oke? Bantu saya menjawab. Nah, pilih siapa? Jika saya adalah seorang yang bekerja sebagai pers. Coba. Berarti apa? Oke. Ini apaan sih, sama anjir. Jika peraturan itu oke. Kalau saya adalah seorang buruh, pilih siapa? Iya, kenapa gue nggak langsung nanya aja? Oke, coba. Oke. Oh, jawabannya beda. Ada dua respon yang beda. Oke, respon pertama, jika Anda mengetahui perlindungan buruh dan kesejahteraan pekerja, pilih Pak Ganjar. Let's go. Wong saya suka kok, anjay. Bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai karena rekam jejaknya dalam perjalanan kenaikan upah dan keterlibatan dengan serikat pekerja. Namun jika Anda lebih fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan baru dan stabilitas ekonomi, lapangan pekerjaan baru. Lapangan baru buat AI ya. Sedangkan jika Anda mendukung kebijakan berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja informal, oke, ini sebenarnya basically kagak ngejawab satu nama sih. Coba kita lihat yang pilihan kedua. Jika Anda menolak UU Cipta Kerja dan ingin kebijakan pro buruh, maka Anies Baswedan. Oke. Jika Anda mengutamakan stabilitas ekonomi dan investasi,
maka Prabowo Subianto lebih sesuai. Ganjar ada di tengah-tengah. Ganjar. Oke. Jika saya seorang guru dan pendidik, pilih siapa? Oke, ayah sekalian, Anda mungkin menggunakan kelas pendidikan jalan tanda pendidikan. Oke. Ya, oke. Jika Anda menginginkan pemimpin dengan pengalaman langsung dalam dunia pendidikan, maka ini sebenarnya pilihan apa yang relevan. Jika Anda lebih peduli dengan kesejahteraan guru dan pendidikan vokasi, Ganjar bisa menjadi opsi yang menarik. Bang Ganjar yang menarik sih, apalagi ketika dia cosplay jadi Vergil. Apa jika Anda ingin pendidikan basis ketahanan nasional dan karakter Prabowo anjay, ketahanan nasional keren. Relate banget sampai sekarang, gokil. Terus abis itu, jika saya seorang wibu dan K-popers, please Pak Ganjar. Jika saya seorang wibu dan K-popers, mana pilihan, mana calon presiden ya Pak? Industri kreatif budaya. Oh my god, what? Jika Anda menginginkan kebebasan berekspresi lebih banyak event budaya pop, Anies Baswedan bisa jadi pilihan. Jika Anda ingin pemimpin yang lebih aktif di media sosial dan akrab dengan fandom, Prabowo lebih relate. Oke, Ganjar Pranowo, sorry. Ganjar Pranowo lebih relate. Oke, jika Anda lebih mengutamakan stabilitas hubungan internasional dengan Jepang dan Korea. Jika kalau Anda suka yang santai, paham budaya pop dan sering muncul di media sosial, Ganjar Pranowo, let's go. Tapi justru akhir-akhir ini malah Mus Nice ya yang sering ini ya nge-tweet ya. Pak Ganjar jarang deh. Tapi kalau misalnya sekalinya nge-tweet langsung kayak wow, gila, classy banget gitu ya. Jadi ya kalau misalnya yang gue cari langsung jawabannya nggak bisa merujuk ke satu nama doang. Gila GG banget orang-orang yang bisa mojokin AI sampai jawab satu nama. Tapi ini cuman sekedar hiburan doang gitu ya, karena Pilpres sudah lewat. Oke, peristiwanya udah selesai dan kita udah sama-sama jadi rakyat Indonesia gitu. Sebisa mungkin gandeng dan rangkul satu sama lain. Kecuali Bazar. Gue sampai sekarang gak akan pernah maafin Bazar, man. Bazar itu adalah di pikiran gue tipikal seseorang yang kalau misalnya kita dijajah sama orang gitu ya, dia gak bakal membantu kita dalam memproklamasikan dan juga memerdekakan negara gitu. Tapi malahan menjilat yang ngejajah gitu. Jadi dia bakal enak sendiri gitu, man. Itu opini gue liar yang mungkin aja bisa diterapkan sama lu pada gitu. Kalau misalnya memang pada akhirnya buzzer-buzzer itu pengen dirangkul juga, ya mereka harus ngebuktiin gitu, dan mereka harus benar-benar seenggaknya ngasih tahu kalau misalkan ya apa yang dia lakuin itu salah dan harus ada redemption arc-nya juga kayak gitu. Jadi intinya itu aja, mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini kita hiburan dikit ya soal pilihan-pilihan AI ini. Apakah ini terkonfirmasi kalau misalnya AI ini ada sebenarnya anak Ambwa? Silahkan tulis segala pendapat kalian di kolom komentar. Ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.